Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Injo sekalian? Teriring doa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan kebarokahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang masuk ke kami. Di antaranya adalah bahwa kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana meningkatkan keimanan. Lalu bagaimana meningkatkan semangat beribadah ketika sedang turun. Berbicara keimanan berarti bicara pekerjaan hati. Al-iman fi'lul qalbi. Iman itu adalah pekerjaan hati atau amalannya hati. Sementara ibadah, jawarih atau ibadahnya fisik adalah amalannya fisik. Nah, sebelum saya menjawab, bahwa di dalam Islam itu ada yang disebut dengan prinsip dasar Islam. Ada akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan adab. Nah, iman masuk ke akidah. Sekarang ibadah. Sudah menjadi pembawaan manusia, sahabat Injil sekalian, bahwa terkadang keimanan naik ditandai dengan semangat ibadahnya yang luar biasa. Sementara keimanan turun ditandai dengan semangat ibadahnya yang turun dan juga banyaknya kemaksiatan yang dilakukan. Nah, lalu bagaimana caranya supaya semangat ibadah kita itu kembali naik? Maka yang harus kita perbaiki terlebih dahulu adalah keimanan kita. Dalam banyak penjelasan disebutkan bahwa ada yang disebut dengan iqtidoyat syahadatu an la ilaha illallah. Ketika kita bersyahadat, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ini ada yang disebut dengan konsekuensi atau iqtidoyatnya. Nah, salah satu iqtidoyat itu ada 7 iqtidoyatnya. Next time bisa kita bahas. Tapi saya sampaikan adalah salah satu konsekuensi syahadat kita harus menumbuhkan rasa cinta. Cinta kepada Allah. Cintai dulu Allah. Untuk menumbuhkan semangat kita beribadah kepada Allah, maka yang harus kita lakukan adalah al-mahabbah, mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memiliki sifat roja atau penuh harapan. Harapan untuk mendapatkan rahmat Allah, baik rahmat Allah di dunia, terlebih lagi rahmat Allah di akhirat. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Dalam kita melaksanakan aktivitas ibadah harus disertai dengan sikap roja, penuh pengharapan, mengharapkan untuk mendapatkan rahmat Allah, ya, dan juga yang ketiga adalah adanya rasa khauf. Khauf itu artinya kekhawatiran. Khawatir ibadah yang kita lakukan tidak diterima, khawatir apa yang kita lakukan sia-sia, dan lain sebagainya. Utamanya adalah khawatir, takut apabila sewaktu-waktu mati masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka implementasinya dari sikap 3 tadi, al-mahabbah, ar-raja wal khauf, untuk bisa meningkatkan semangat ibadah kita, maka yang perlu kita perbaiki dulu adalah hal yang sangat mendasar dalam beribadah, yaitu sholat. Dalam sebuah ayat dikatakan, inna sholata kanat tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan fahsya, perbuatan keji, dan perbuatan mungkar. Sahabat Injil sekalian, ala kulli hal, untuk bisa meningkatkan semangat ibadah, kita ingat 3 hal tadi, ya, yaitu mahabbah, cinta kepada Allah, berupaya untuk mencintai kepada Allah. Yang kedua adalah memiliki sifat roja, artinya penuh harap, berharap akan rahmat Allah, surganya Allah. Dan yang ketiga adalah takut akan azabnya Allah. Dan yang paling mendasar dari 3 ini tadi, ya kan, itu semua bermula atau berawal dengan sebuah ayat di mana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tiadalah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku.
Tujuan keberadaan kita di dunia ini, di bumi ini adalah untuk ibadah. Maka di saat kita semangat ibadahnya turun, ingat bahwa kita ini hidup bukan untuk yang lain, tapi adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita sedang down-downnya semangat kita, sedang melemah semangat kita untuk beribadah kepada Allah, sholat jangan pernah ditinggalkan. Ingat, sholat jangan pernah ditinggalkan. Dalam riwayat yang lain, kalau sholatnya tidak kita jaga alias kita sia-siakan, fa in doyya'aha fa huwa lima siwaha atya. Kalau kita menyia-nyiakan sholat, maka biasanya amalan yang lain akan lebih ia sia-siakan. Maka mukhalafahnya, kebalikannya, jika kita jaga sholat, maka insya Allah yang lain pun akan kita jaga. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambah kesemangatan kita di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jawaban ini bisa diterima dan dimengerti. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.